Pada grafik ini bisa kita lihat ada satu loncatan yang terjadi sekitar 20 tahun terakhir. Pada hal gelombang pertama ini kita lihat sekian ribu tahun terjadi, kemudian di gelombang kedua itu sekitar ratusan tahun, kemudian gelombang ketiga 40 tahun, dan di gelombang keempat ini terjadi percepatan yang begitu sangat drastis, yaitu hanya terjadi dalam 20 tahun terakhir. Jadi percepatannya sangat luar biasa. Jadi kita jadi gamang dengan perubahan yang terjadi begitu sangat cepat sekali. Karena itu manusia mengalami yang namanya cultural shock, yaitu jadi sehingga manusia itu harus lebih cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungannya. Dulu saya masih ingat waktu masih di sekolah dasar, sebelum ada namanya komputer atau printer, dulu itu kita masih pakai mesin ketik. Jadi jika ada satu kesalahan maka harus ganti satu kertas. Kemudian ditemukanlah tip X, dan tip X ini bisa kita pakai. Jadi jika ada satu kesalahan kita tidak usah mengganti satu kertas, tapi dengan menggunakan tip X kita hanya menimpa kesalahan yang ada, kemudian bisa kita lanjutkan pengetikan kita. Jadi bisa dibayangkan begitu primitifnya orang-orang dahulu. Beda saat ini, karena saat ini sudah ada yang namanya printer, jadi kita bisa mencetak dokumen dengan cepat dan lebih efisien. Jadi yang kita lihat di abad ke-21 ini, kita dituntut untuk menjadi conceptual person, yaitu seseorang yang mampu membuat konsep, lalu kemudian dari konsep itu dia bisa menemukan ide-ide yang kreatif. Dulu orang-orang hebat harus sekolahnya tinggi-tinggi, kemudian memiliki gelar yang bermacam-macam. Hari ini seseorang jika dia punya pengetahuan tentang perubahan yang terjadi di sekitarnya, maka dia telah memiliki satu kelebihan, yaitu dia punya satu referensi yang bisa digunakan untuk menemukan hal-hal baru dengan cara berpikir kreatif. Daniel Pink, seorang jurnalis, memiliki buku yang berjudul A World of New Mind. Dalam buku itu dia mengatakan bahwa manusia sekarang ini tidak lagi pakai otot, tapi pakai otak atau ide. Jadi kita diharapkan untuk bisa menjadi seorang seperti desainer, ya, bisa mendesain hidup kita dengan penuh kreativitas. Ataukah kedepannya kita juga bisa diharapkan untuk bisa menjadi seorang driver atau pilot yang bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita bisa melakukan perubahan ke arah positif dalam diri kita dengan cara-cara yang lebih kreatif. Dalam buku A World New Mind ini juga mengatakan bahwa otak kiri dan otak kanan ternyata harus dipakai secara bersamaan. Dulu orang pikirnya cuma otak kanan saja, akan tetapi ternyata kedua belah otak harus bekerja secara bersamaan. Jadi manusia abad ke-21 jika ingin kreatif maka diharapkan untuk bisa menggunakan kedua belah otaknya secara seimbang. Mengapa demikian? Kita lihat slide berikutnya. Mari kita lihat slide berikut ini. Di slide ini menunjukkan bagaimana otak bekerja. Roger Sperry, seorang pakar otak, mengatakan bahwa
Otak manusia itu terdiri atas dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Otak kiri lebih banyak memiliki fungsi yang berhubungan dengan bahasa, analisa berpikir, logika, angka, rasionalitas, objektivitas, ya, realistis dan detail. Sedangkan otak kanan memiliki fungsi seperti seni, musik, warna, gambar, kreativitas, konseptual, berfantasi, berimajinasi, intuisi, dan emosi. Jadi otak kiri lebih banyak dimiliki oleh scientific, sedangkan otak kanan lebih banyak dimiliki oleh orang yang bergelut di bidang seni. Kalau manusia mau kreatif, tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh juga terlalu analitis, tapi dia harus intuitif. Apa sih itu intuitif? Ada yang pernah baca buku Malcolm Gladwell yang judulnya tentang Blink? Nah, di dalam buku itu dia mengatakan bahwa manusia sekarang ini seperti berkedip, ya. Itu sebenarnya sadar atau tidak sadar kita sudah menghidupkan yang namanya intuisi kita. Jadi kita tidak perlu lagi thinking, kita tidak perlu lagi berpikir, ya. Banyak juga hal-hal yang kita lakukan secara intuitif. Misalnya, kalau kita naik mobil dan kita jadi sopirnya, maka kita tidak perlu lagi thinking atau berpikir yang mana persneling, yang mana rem, ya, yang mana gas. Jadi otomatis kita sudah intuitif atau kita sudah mengetahuinya secara otomatis. Jadi kalau kita bisa memiliki intuisi dengan baik dan lebih kuat, maka kita bisa lebih kreatif. Jadi begitu teorinya. Dengan dipahaminya bahwa kalau kita ingin kreatif, maka kita perlu memanfaatkan kedua belah otak kita, yaitu otak kiri dan otak kanan. Maka penting sekali bagi kita untuk menstimulus kedua belah otak kita ini. Jadi kalau misalnya kita belajar, janganlah belajar cuma matematika, tapi belajarlah musik, belajarlah seni, belajarlah main piano dan sebagainya. Nah, di slide ini kita bisa perhatikan juga teori Maslow tentang kebutuhan manusia. Menurut teori ini mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu memiliki level-level tertentu atau tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi kebutuhan manusia itu yang paling dasar adalah kebutuhan fisik, ya. Jadi kita perlu makan, kita perlu minum, tidur untuk istirahat, kemudian berolahraga. Jadi kebutuhan fisik itu harus yang paling utama untuk segera dipenuhi. Setelah kebutuhan fisik sudah terpenuhi dengan baik, maka naik ke tingkat yang kedua, yaitu safety atau rasa aman. Ya, jadi manusia jika sudah terpenuhi semua kebutuhan fisiknya, maka dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan safety-nya, yaitu berupa rasa aman seperti memiliki rumah, ya, memiliki uang, harta, kendaraan dan sebagainya. Kemudian setelah kebutuhan ini sudah terpenuhi juga dengan baik, maka manusia akan menaikkan level kebutuhannya ke kebutuhan sosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Dia akan berusaha untuk bersosialisasi dengan tujuan agar mereka bisa dikenal, ya. Nah, setelah mereka sudah dikenal, maka manusia membutuhkan lagi yang namanya penghargaan, ya, atau esteem, ya.
Jadi kalau manusia sudah merasa dihargai, dia kemudian akan kembali untuk memenuhi kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, ya. Dia akan berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya agar dia bisa agar dia mendapat penghargaan dari orang-orang banyak. Kemudian maksud aktual itu jika kita merasakan bahwa orang lain menghargai diri kita dan kita eksis sebagai jati diri. Di dalam eksistensi itulah sebetulnya ada kreativitas, ya, karena begitu kreativitasnya kita kembangkan dengan potensi yang kita miliki, kita jadi eksis dan kita bisa berbuat lebih banyak. Ya, kreativitas sebenarnya bukan monopoli dari orang-orang yang ada di abad 21 ini. Seperti kita ketahui bahwa sebelum kita, ya, orang-orang terdahulu itu sudah kreatif sejak lama, ya, karena banyak penemuan-penemuan yang mereka dapatkan. Misalnya ada yang menemukan gravitasi bumi, ada yang menemukan bahwa waktu itu relatif, dan banyak sekali penemuan-penemuan yang ada sejak dahulu kala. Ketika manusia mampu berkreasi, maka disitulah manusia mampu menghasilkan inovasi.